Hello guys, welcome back to Linardi Journey. Oke, saya ingin cerita lagi dan review lagi tentang perjalanan saya ke Gunung Bromo dan Danau Ranupani. Oke, perjalanan pertama dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju bandara di Surabaya itu Juanda. So, saya nginep semalam ya, nginep semalam di Surabaya. Hitung-hitung kita bisa nostalgia sowan sama teman yang dulu saya pernah kuliah di Universitas Kristen Petra. Lumayan lah bisa ketemu teman-teman dan bisa cicipin makan yang sudah lama nggak dimakan di Surabaya ya. Kemudian kita menuju Bromo melalui Pasuruan dan terus ke Probolinggo. Di Probolinggo kita nyempetin makan duren guys. Wow, banyak kayaknya pas lagi musim duren nih. Luar biasa. Kemudian nggak cuman itu, kita juga nyempetin makanan yang aku suka banget, rawon nguling. Katanya sih rawon nguling ini tempat para pejabat makan rawon. Wow, mantap, malam-malam dingin-dingin makan rawon yang anget-anget. Sedap. Kemudian terus kita jalan menuju puncak Bromo sampai jam 12 malam guys. Benar-benar hampir hampir tepat itu jam 12 malam. Ini kalau bukan karena teman yang nganterin, mungkin perjalanan ini tidak akan berhasil. Terima kasih teman-teman. Jam 3 pagi saya sudah bangun karena ditelepon oleh ojek yang saya sewa semalam sebelumnya, karena kita harus berangkat sangat pagi sekali. Karena kita untuk menghindarin macet. Oh ya, sewa ojek itu sekitar 250-an guys. Itu untuk keliling beberapa spot, yaitu spot Love Hill, kemudian ke Kawah, kemudian ke Pasir Berbisik, dan kemudian ke Bukit Teletabis. So, untuk mulai perjalanan kita harus pakaian hangat ya. Di sini saya sewa mantel seharga 20 ribuan ya. Oke. Hampir jam 4 saya sudah keluar dari hotel karena tukang ojek sudah menjemput saya. Untuk memulai perjalanan kita harus jalan dengan kegelapan karena harus menelusuri padang pasir, menuruni benar-benar padang pasir, sangat dingin sekali, suasana sangat gelap. Kemudian kita harus naik bukit ke Love Hill ya. Di sini kita juga harus bayar tiket masuk sekitar 29.000 guys. Oke, jalanan di sini sudah sangat padat sekali. Mereka yang naik jeep biasanya akan turun berjalan kaki karena susah menembus kemacetan ini guys. Jadi buat Anda yang naik jeep, sarankan segera turun jalan kaki aja agar tidak ketinggalan melihat sunrise. Perjalanan dari Hotel Cemara Indah Bromo sampai ke Love Hill melalui padang pasir hampir sekitar 30 menit lebih ya. Karena jalannya agak gelap dan macet guys. Di situ di dalam kegelapan kita bisa ngelihat lampu-lampu mobil dan sepeda motor beriringan dan bintang-bintang pastinya ya.
sangat so clear, itu langitnya beautiful lah. Nah di sini kita udah hampir jam 5, sunrise sudah hampir keluar ya guys. Untuk di Love Hill sendiri kondisi pengunjung sudah sangat padat, jadi saya harus naik ke bukit sedikit sekitar 5-10 menit ya. Tapi ternyata pemandangan lebih bagus, tapi Anda justru harus berhati-hati karena tidak ada pagar ya. Kalau jatuh nyungsep lumayan guys, itu ketinggiannya. Kita berdiri di kaldera ya, Bromo itu sangat tinggi sekali dari dasar, so be careful guys. Sampai di puncak kaldera Love Hill, ada sedikit rasa penyesalan yang sampai sekarang masih teringat-ingat. Rasa penyesalan itu yaitu satu, tidak membawa tripod. Jadi kalau motret agak susah dan getar, blur, noise karena tidak bisa pakai long shutter speed karena kondisinya gelap. Tapi udah nggak apa-apa, kita enjoy aja, oke? Dan berikut ini adalah hasil jepretan saya menggunakan Nikon D5500 tanpa tripod. Sebenarnya hasilnya agak sedikit noise ya guys. Mungkin di sini tidak kelihatan, tapi ya buat saya cukup memuaskan. So enjoy the photo guys. Setelah puas dengan menyaksikan dan memfoto sunrise, saya rencana mau ke King Kong Hill. Tapi guys, ternyata kita tidak bisa pergi ke King Kong Hill karena apa? Anda bisa ngeliat sendiri di sini jeep banyak sekali. Mereka juga sendiri ngantri itu dari King Kong Hill malah mau turun. Nggak bisa juga guys. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk turun ke bawah ke padang pasir ke arah kawah. Sebelumnya kita coba dulu tapi ternyata tetap tidak bisa. Ya udah, apa boleh buat guys. Di sini kita juga wasting time nunggu hampir sekitar 15 menit. Sangat di luar dugaan ya, ternyata ya padat sekali. Di dalam perjalanan menuruni kaldera, kita menuju ke padang pasir, menuju di kawah. Saya negosiasi dan karena saya pengen cepat pulang ya guys ya. Tapi sang ojek juga nawarin sih kalau mau mampir ke Danau Ranupani dulu sebelum pulang.
dan tarifnya adalah nambah 80.000, dan juga tarif untuk mengantar saya ke sampai stasiun Probolinggo, stasiun bus, itu sekitar 150. Oke. Memang ada sedikit tawar menawar supaya bisa dapat murah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya juga cukup enjoy guys di sini, luar biasa, amazing. Dan lebih enak memang ternyata naik ojek guys, karena kita bisa ngelihat view tanpa ada halangan, luar biasa. Tunggu loh itu. Tunggu ya. Oh sungguh. Kalau sama orang luar seperti itu. Iya. Satu Kawah Bromo, Padang Savana itu 350-300. Itu murah 300 ya. Di sini juga tukang ojeknya meyakinkan saya bahwa tarifnya memang sudah murah, dan tarif untuk wisatawan asing yang memang dipatok mahal guys. Jadi buat kita untuk orang lokal ya segitu guys, katanya sih itu udah murah. Oke, no problem. Itu kan Semeru ya? Anoranus dari itu. Ya wis tancepen wis. Akhirnya kita deal sepakat dan melanjutkan perjalanan sampai juga ke Danau Ranu. Oke, let's go. Sedikit informasi tentang Gunung Bromo. Di sini Gunung Bromo memiliki dinding kaldera. Dia dikelilingin ya dinding kaldera dengan kemiringan derajatnya itu adalah 60 sampai 80 derajat. Jadi sangat curam, terjal sekali. Dan juga tingginya sampai 200 sampai 600 meter guys. Jadi bayangin tadi guys, ngeri, serem kalau kita dari atas ngeliat ke bawah. Informasi lainnya yang saya baca dari Wikipedia bahwa Gunung Bromo itu dari bahasa Sanskerta, Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu, atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Memang ini salah satu objek wisata yang sangat eksotis dan cukup terkenal guys. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Dan Gunung Bromo juga mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih sekitar 800 meter, dan itu lumayan luas sekali guys ya, 800 meter. Wow. Untuk sejarah letusannya sendiri adalah selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu sekitar 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada 1974. Wah, gue belum lahir nih. Sedangkan letusan terakhir terjadi pada 2015. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo
dan dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo ke-10 menurut penanggalan Jawa. Oke guys, kita melanjutkan perjalanan menuju kawah, tapi kita harus melewati Gunung Batok. Gunung Batok adalah sebuah gunung yang memiliki ketinggian 2440 meter di atas permukaan laut. Memang kelihatan sih mirip-mirip batok kelapa ya guys ya. Mungkin karena itu dinamain Gunung Batok. Gunung Batok ini letaknya dekat sebelahan dengan Gunung Bromo, kawahnya Gunung Bromo. Tapi dia tidak aktif ya guys. Jadi ini gunung mati, dia tidak aktif, tidak seperti Gunung Bromo yang masih aktif. Kalau menurut legenda Gunung Batok yang saya lihat dan saya baca di Wikipedia, dalam bahasa Jawa, batok berarti tempurung kelapa. Penduduk Tengger percaya bahwa Gunung Batok terbentuk dari tempurung kelapa yang ditendang oleh Resi Bima, yaitu seorang raksasa sakti setelah gagal memenuhi syarat yang diajukan Rara Anteng untuk memperistrinya. Wow, cerita yang cukup menarik. Oke, kita di sini coba cari-cari spot foto guys. Kita mau kelihatan Gunung Bromonya dan kelihatan juga puranya. Untuk memasuki dan mendekati
pura dan kawah itu ternyata tidak semua kendaraan yang bisa masuk mendekati, guys. Jadi khusus jeep itu dia harus parkir jauh. Itu ada pembatasnya tadi, patok-patok kayu. Dan hanya motor dan kuda yang bisa masuk sampai mendekati kawah. Dan informasinya kalau naik kuda sih tarifnya adalah 150, guys. Wow, lumayan ya. Tapi menarik juga sih naik kuda, keren. Pasti gundukan itu, Mas. Oh iya. Oke, sip. Kalau saya bilang dan saya rasa ini tukang ojeknya sangat sabar sekali, luar biasa. Dia beberapa kali dan sering juga sih. Kalau mau foto tinggal bilang aja ya, nanti kita berhenti katanya. Dan dia selalu menunggu dengan sabar tanpa menyuruh kita untuk segera bergegas melanjutkan perjalanan. Jadi saya sangat puas sekali ditemenin sama tukang ojek yang satu ini. Jadi buat lu, buat anda, buat kamu guys, bisa ya pakai dia untuk sebagai tour guide. Dia juga orang yang sangat ramah dan bisa diajak ngobrol dan bercanda. Oke. Dan saya juga sempat nanya, sampean ini orang mana, Mas? Saya tanya gitu, dan dia sih ngakunya ternyata suku Tengger asli ya. Kalau suku Tengger itu saya baca di Wikipedia, suku Tengger atau juga disebut Wong Tengger atau Wong Brahma adalah suku yang mendiami daratan tinggi sekitaran kawasan Gunung Bromo, Tengger Semeru di Jawa Timur. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Kalau menurut asal-usul nama Tengger, ada 3 teori nih guys ternyata yang menjelaskan asal nama Tengger. Tengger berarti berdiri tegak atau berdiam tanpa gerak, yang melambangkan watak orang Tengger yang berbudi pekerti luhur, yang harus tercermin dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, Tengger bermakna pegunungan yang sesuai dengan daerah kediaman suku Tengger. Kemudian yang ketiga adalah Tengger berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger, yaitu Rara Anteng dan Jaka Seger. Oh, jadi begitu guys. Anteng dan Seger. Tengger. Oh gitu, jadi Tengger. Wow. Saya juga sempat nanya agamanya, tapi bukan bermaksud rasis ya. Hanya pengen tahu aja. Saya pengen tahu pasti benar nggak itu kalau dia suku agamanya Hindu. Dan ternyata benar, orang suku Tengger itu dikenal taat dengan aturan dan agama Hindu. Dan dia juga agama Hindu guys. Penduduk suku Tengger diyakini merupakan keturunan langsung dari kerajaan Majapahit. Wow, keren banget guys, keturunan Majapahit, luar biasa. Sekarang kita sedang mendekati Pura Luhur Ponten. Itu namanya Luhur Ponten guys. Kalau menurut informasi, Pura Luhur Ponten atau disebut juga Sanggar Agung Ponten adalah sebuah pura yang terletak di bawah Gunung Bromo. Pura ini adalah tempat persembahyangan umat Hindu Tengger. Pura ini sangat unik karena letaknya di lautan pasir. Bangunan permanen yang dibangun di atas lautan pasir hanya pura ini
yang tidak ada lagi bangunan di sekitarnya. Pendiriannya ditujukan untuk tempat masyarakat Hindu Tengger menyembah Dewa Brahma. Untuk pendiriannya dia sendiri, pura ini didirikan pada tahun 2000 dengan gotong royong oleh umat Hindu Tengger. Setelah penduduk Tengger mengalami reformasi agama Hindu Dharma, pura didirikan di atas lahan yang disebut Ponten yang selama ratusan tahun sebelumnya digunakan oleh penduduk Tengger yang beragama Buddha Tengger untuk merayakan Labuh Kasada. Lahan tersebut disebut Sanggar Agung Ponten, berasal dari kata empoting ati, artinya hati yang terdalam. Di sini saya coba pengen cari kehangatan dengan segelas kopi. Dingin banget guys, di sini 16 derajat Celcius ya. Di musim yang penghujan. Hebat. Dingin sekali tadi itu. Enggak dingin. Udah biasa ya? Iya. Kalau ada hujan enggak dingin. Kalau musim kemarau itu yang dingin. Waduh. Gitu ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Iya. Memang gitu. Luar biasa. Si mas tukang jual kopi, dia nggak kedinginan guys. Jadi ini udah biasa bagi mereka. Sedangkan saya udah gemeteran ya. Cukup karena kita tidak terbiasa. Ya mungkin memang mereka udah terbiasa. Dan menurut mereka, di musim kering justru yang lebih dingin guys. Mungkin ya karena hembusan angin ya kalau di musim panas ya. Mungkin. Nang Bromo. Oke guys, kita akhiri dulu video seri jalan-jalan di kawasan Gunung Bromo ini, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya yang bercerita tentang perjalanan ke Danau Ranupani, ke savana Bukit Teletubbies, dan di Pasir Berbisik. Okay guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.